Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Dan pada video kali ini saya masih akan membahas tentang apresiasi puisi, dimana kali ini saya akan membahas bahwa puisi itu memiliki banyak jenis. Dan salah satu jenis puisi adalah puisi berpola, dimana puisi berpola itu maksudnya adalah puisi yang memiliki pola-pola tertentu. Nah, apa saja puisi yang memiliki pola tertentu tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita membahas apresiasi puisi dan juga unsur intrinsik puisi. Tapi apakah bentuk puisi itu sama dan hanya seperti itu? Tidak, secara spesifik, puisi memanglah sebagaimana puisi yang kita ketahui selama ini, sebagaimana karya-karya sastrawan terkenal seperti Chairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, Soetarsi Kalsumbachri, Djoko Pinurbo, dan banyak lagi. Akan tetapi, bila ditelaah lebih dalam lagi, puisi secara garis besar memiliki banyak pembagian dan jenis-jenisnya. Puisi yang kita tahu selama ini termasuk dalam ragam puisi baru atau puisi modern. Sementara itu, aneka jenis karya sastra lain sebenarnya termasuk atau bisa disebut puisi seperti pantun, syair, sajak, karmina, talibun, bistikon, gurindam, bahkan lagu. Semua itu termasuk ke dalam puisi secara umum atau pada pembagiannya masuk pada kategori puisi lama. Nah, yang kita bahas kali ini adalah puisi pada tingkatan umum tersebut dengan lebih spesifik pada puisi berpola dan pada jenis puisi satu baris. Puisi berpola adalah jenis puisi yang sesuai namanya memiliki pola tertentu. Pola di sini adalah bentuk tertentu dalam penyajiannya seperti letak baris dan bait. Menurut Wiktionary, puisi berpola adalah puisi yang mencakupi jenis sajak yang susunan larinya berupa bentuk geometris seperti belah ketupat, jajar genjang, bulat telur, tanda tanya, tanda seru, ataupun bentuk lain. Seperti misalnya puisi berjudul Tragedi Wingka dan Sihka karya Soetarsi Kalsumbachri. Berikut. Puisi itu dibuat dalam bentuk yang tidak biasa dengan tipografi membentuk garis zigzag menurun ke bawah. Demikianlah yang dimaksud puisi berpola, di mana puisi disajikan dengan tipografi yang unik dan mengandung nilai estetika pada tipografi atau bentuknya. Puisi berpola dibuat dengan tipografi, yang berarti puisi bergantung pada larik atau baris dalam puisi. Pada kategori puisi lama, ada beberapa jenis puisi berdasarkan jumlah barisnya. Misalnya syair terdiri dari 4 baris atau lebih. Ada pantun yang terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris awal sampiran dan 2 baris selanjutnya adalah isi. Ada pula talibun yang mirip seperti pantun tapi memiliki masing-masing 3 baris sampiran dan 3 baris isi. Ada seloka yang merupakan kumpulan pantun yang bersambung atau berantai. Ada karmina atau pantun kilat yang terdiri dari 2 baris. Kemudian gurindam yang juga terdiri dari 2 baris, tetapi kedua-dua barisnya adalah isi, bukan satu sampiran seperti karmina. Terakhir yaitu terdiri dari 1 baris adalah pepatah dan peribahasa. Ya, pepatah dan peribahasa ternyata juga termasuk dan dianggap sebagai puisi, ragam puisi satu baris. Nah, tahukah kamu, meskipun sekilas terlihat sama, pepatah dan peribahasa itu berbeda. Kamus Linguistik edisi keempat tahun 2008 mendefinisikan peribahasa adalah sebuah kalimat atau penggalan kalimat yang telah membeku bentuk, makna, dan fungsinya dalam masyarakat. Biasanya peribahasa bersifat turun-temurun, adapun kegunaannya diperuntukkan untuk penghias sebuah karangan atau percakapan, penguat maksud karangan, pemberi nasihat, pengajaran, atau pedoman hidup. Sedangkan pepatah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah ungkapan yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua. Biasanya, pepatah dipakai atau diucapkan untuk mematahkan perkataan dari lawan bicara. Dari penjelasan tersebut, sederhananya, peribahasa adalah ungkapan yang mengandung amanat yang baik, dengan bahasa yang mengandung estetika dengan fungsi memberikan nasihat. Sedangkan pepatah memiliki ciri-ciri yang hampir sama, tetapi berfungsi untuk mematahkan perkataan orang lain, atau dalam hal ini membenarkan yang salah. Dapat dikatakan pepatah adalah bagian dari peribahasa. Jadi, pepatah bisa disebut peribahasa, tetapi peribahasa belum tentu pepatah. Dan kedua-duanya adalah puisi, termasuk puisi lama dengan ciri-ciri terdiri dari 1 baris, tersusun dari 4-6 kata atau 8-12 suku kata, dan gaya bahasa yang tetap bersifat anonim, sebab tak ada yang tahu siapa yang pertama menciptakannya. Nah, kira-kira begitulah pembahasan kita kali ini tentang puisi berpola, pola baris, dan ragam puisi satu baris. Sebelum video ini berakhir, saya akan memberikan baris rangkaian kata, dan mari kita lihat termasuk peribahasa, ataukah pepatah, atau bukan keduanya. Tidaklah rindu begitu maut, tapi hadirnya tak pernah mengenal cukup. Nah, rangkaian kata di atas secara makna tidak termasuk peribahasa atau pepatah karena tidak mengandung nasihat ataupun pengajaran tertentu, hanya merupakan ungkapan yang bernilai estetika atau bersifat puitis. Contoh kedua adalah ungkapan ibarat pergi mengantar nyawa,
Ungkapan ini termasuk pada kategori pepatah, di mana secara makna ungkapan ini berarti suatu perbuatan yang sudah pasti akan berakhir buruk, berakhir sia-sia, atau berakhir merugikan. Dan ungkapan ini digunakan ketika ada seseorang yang berniat untuk melakukan hal tersebut. Dan secara peribahasa yang notabene berisi nasihat atau petunjuk yang baik, ungkapan ini digunakan untuk memperingatkan agar orang tidak melakukan hal yang berakhir sia-sia tersebut. Dengan ungkapan, jangan melakukan hal tersebut karena hal tersebut ibarat pergi mengantar nyawa, di mana di sini menggunakan kata-kata kiasan pergi mengantar nyawa yang secara harafiah artinya menyerahkan diri untuk dibunuh atau berakhir pada kematian. Itu merupakan kiasan di mana memiliki makna konotasi sesuatu yang berakhir buruk atau tidak baik. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Seperti biasa, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih.